warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan Masa Dewasa Pertengahan, yang terdiri dari saya sendiri, Miftah Rizka Septia, Ahmad Basit, Egi Mawardi, dan Nisaul Falihah. Ya baik, pada umumnya usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Walaupun dewasa ini banyak yang mengalami perubahan-perubahan tersebut lebih lambat daripada masa lalu, namun garis batas tradisionalnya masih nampak. Meningkatnya kecenderungan untuk pensiun pada usia 60-an sengaja atau tidak sengaja usia 60-an dianggap sebagai garis batas antara usia lanjut dengan usia madya. Selanjutnya, perkembangan fisik. Masa dewasa pertengahan atau sering disebut juga usia madya. Pada umumnya, usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai usia antara 40 sampai 60 tahun. Biasanya terjadi penurunan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Adapun karakteristik usia madya, berikut ini akan diuraikan beberapa karakteristik yang amat penting. Yang pertama, usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Ciri pertama dari usia madya adalah bahwa masa tersebut merupakan periode yang sangat menakutkan. Diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia madya semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. 2. Usia madya merupakan masa transisi seperti halnya masa puber, yang merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa remaja dan kemudian dewasa. Demikian pula masa madya merupakan masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku baru. Ketiga, usia madya adalah masa stres, penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak homeostatis fisik dan psikologis seseorang dan membawa ke masa stres. Usia madya adalah usia yang berbahaya. Ciri keempat dari usia madya adalah bahwa umumnya usia ini dianggap atau dipandang sebagai usia yang berbahaya dalam rentang kehidupan. Saat ini merupakan masa di mana seseorang mengalami kesusahan fisik sebagai akibat dari terlalu banyak bekerja. Rasa cemas yang berlebihan ataupun kurang memperhatikan kehidupan. Yang kelima, usia madya adalah masa berprestasi. Menurut Erikson, usia madya merupakan masa krisis di mana baik generasivitas, kecenderungan untuk menghasilkan maupun stagnasi, kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Keenam, usia madya adalah masa evaluasi. Usia madya pasca umumnya merupakan saat pria dan wanita mencapai puncak prestasinya, maka logislah apabila pada masa ini juga merupakan saat mengevaluasi prestasi tersebut berdasarkan aspirasi mereka semula dan harapan-harapan orang lain, khususnya anggota keluarga dan teman. Ketujuh, usia madya merupakan masa jenuh. Banyak atau hampir seluruh pria dan wanita mengalami kejenuhan pada akhir usia 30-an atau 40-an. Kejenuhan tidak akan mendatangkan kebahagiaan ataupun kepuasan pada usia manapun.
Akibatnya, usia madya seringkali merupakan periode yang tidak menyenangkan dalam hidup. Selanjutnya, tanda-tanda perubahan fisik pada usia madya. Yang pertama, berkurangnya rambut dan beruban. Rambut pada pria yang berusia madya mulai jarang, menipis, dan terjadi kebotakan pada bagian atas kepala. Rambut di hidung, telinga, dan bulu mata menjadi lebih kaku. Sedangkan rambut pada wajah tumbuh lebih lambat dan kurang subur. Rambut wanita semakin menipis dan rambut di atas bibir dan dagu semakin banyak. Baik rambut pria dan wanita mulai memutih menjelang usia 50 tahunan. Yang kedua, perubahan pada kulit pada wajah, leher, lengan, dan tangan menjadi lebih kering dan keriput. Kulit di bagian bawah mata mengembung seperti kantong dan lingkaran hitam di bagian ini lebih permanen dan jelas. Warna merah kebiruan sering muncul di sekitar lutut dan di tengah tengkuk. Yang ketiga, tubuh menjadi gemuk, bahu seringkali berbentuk bulat dan terjadi penggemukan pada bagian seluruh tubuh yang membuat perut kelihatan menonjol sehingga seseorang kelihatan lebih pendek. Yang keempat, perubahan otot. Umumnya, otot orang yang berusia madya menjadi lembek, mengendur di sekitar dagu, pada lengan bagian atas, dan perut. Yang kelima, berat badan bertambah selama usia madya, lemak mengumpul pada perut dan paha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Egy Mawarni. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Mengukur kemampuan kognitif di usia parubaya. Secara kognitif, orang-orang parubaya sedang dalam kondisi puncak. Para periset menyimpulkan tidak adanya pola umum perubahan yang berkaitan dengan usia bagi semua kemampuan intelektual. Walaupun penurunan konsisten kemampuan perseptual telah dimulai pada usia 25 tahun dan kemampuan numerik mulai menurun pada usia 40 tahun. Performa puncak dalam 4 dari 6 keterampilan, penalaran induktif, orientasi spasial, kosakata, dan memori verbal terjadi pada sekitar pertengahan masa parubaya. Dalam 4 kemampuan tersebut, orang-orang parubaya, khususnya wanita, berada di atas rata-rata dibandingkan pada usia 25 tahun. Pria mencapai puncak pada usia 50-an, pada wanita pada awal usia 60-an. Dengan kata lain, kecepatan perseptual wanita menurun lebih cepat dibandingkan pria. Biasanya kecerdasan cair mencapai puncak sepan. Perbedaan kognisi orang dewasa. A. Peran keahlian. Kemajuan dalam kepakaran terus berlanjut sepanjang masa dewasa pertengahan dan relatif terpisah dari kecerdasan umum, serta berbagi penurunan dalam perlengkapan pemrosesan informasi otak. Dengan kata lain, proses encapsulation akan menangkap kemampuan yang cair untuk memecahkan masalah tingkat lanjut. Karena itu, walaupun orang-orang parubaya mungkin membutuhkan waktu lebih lama dalam pemrosesan informasi baru, akan tetapi mereka lebih percaya diri dalam memecahkan masalah dalam bidangnya dengan penilaian yang dikembangkan dari pengalaman, didasarkan kepada keterampilan memilih pemenang. Para penyidik membagi para pria tersebut ke dalam 2 kelompok, pakar dan non-pakar. Para pakar menggunakan metode penalaran yang lebih rumit, memasukkan interpretasi banyak informasi yang saling berkaitan, sedangkan pada saat yang sama, para non-pakar menggunakan metode yang sederhana dengan tingkat kesuksesan yang lebih rendah. Akan tetapi, performa kognitif bukan satu-satunya unsur kepakaran. Pemecahan masalah terjadi pada konteks sosial. Kemampuan tersebut, penilaian ahli tergantung kepada keakraban dengan cara melakukan sesuatu hal, mengenal betul ekspektasi dan tujuan dari pekerjaan serta kultur komunitas atau perusahaan. Bahkan, pianis konser yang menghabiskan berjam-jam waktunya bermain piano harus beradaptasi dengan berbagai panggung konser dengan tata akustik yang berbeda, beradaptasi dengan waktu, tempat, serta beradaptasi dengan selera musik para audiensnya. B. Pemikiran integratif. Pemikiran integratif atau pemikiran postformal tampaknya pas dengan tugas yang kompleks, multiperan, dan pilihan yang membingungkan, serta tantangan pada masa parubaya. Masyarakat mendapatkan manfaat dari fitur integratif pemikiran orang dewasa ini. Biasanya orang dewasa yang sudah matanglah seperti Gandhi, yang menjadi pemimpin spiritual dan moral, dan yang menerjemahkan pengetahuan mereka akan kondisi manusia ke dalam cerita inspirasional yang dapat dijadikan panduan bagi generasi yang lebih muda.
C. Pemesahan masalah praktis. Dalam sebuah studi, kualitas keputusan praktis hanya mengandung hubungan-hubungan yang sederhana. Jika ada dengan kinerja tugas seperti itu dalam teks kecerdasan dan seringkali tidak ada hubungannya dengan usia. Sebagian studi fokus pada masalah instrumental atau aktivitas kehidupan sehari-hari seperti membaca peta. Kemampuan ini amat berkaitan dengan kecerdasan cair dan menunjukkan penurunan beriring usia. Salah satu hal yang tampak jelas, orang-orang paruh baya cenderung menjadi pemecah masalah praktis yang efektif. Selanjutnya, D. Kreatif dan kecerdasan. Orang kreatif memperlihatkan pemahaman istimewa dengan 3 cara. Yang pertama, mereka mengambil informasi yang relevan dengan masalah tersebut. Yang kedua, mereka menyatukan semua itu melihat hubungan antara dua kiping informasi yang tampaknya tidak berhubungan. Yang ketiga, mereka melihat analogi antara masalah baru dan salah satu yang telah mereka hadapi. Selanjutnya, E. Kreativitas dan usia. Seseorang yang meniti karir kreatifnya selama dekade terakhir biasanya hanya menghasilkan setengah dari karya sepanjang akhir usia 30 atau 40. Walaupun pada tingkatan tertentu lebih banyak ketimbang saat mereka berusia 20-an, akan tetapi kurva usia tergantung kepada bidangnya. Tentu saja tidak semua yang diciptakan oleh pencipta kreatif adalah karya yang bagus. Masa di mana seseorang menciptakan sejumlah karya yang besar cenderung menjadi masa di mana orang tersebut menghasilkan karya yang terlupakan. Selanjutnya F. Kreativitas dan pendidikan. Seseorang bisa memiliki beberapa karir secara berurutan yang tiap karir tersebut menuntut pendidikan atau pelatihan tambahan. Banyak riset tentang pendidikan, kerja, bersantai, dan pensiun merefleksikan model peran sosial yang dibedakan berdasarkan usia. Ketika integrasi usia muncul, kelompok masa depan mungkin memiliki pengalaman dan sikap yang sangat berbeda. G. Pola dan lajur pekerjaan. Orang-orang yang berpola karir stabil bertahan dengan satu pekerjaan dan pada usia pertengahan seringkali sudah mencapai posisi yang berkuasa dan memiliki tanggung jawab. Sebaliknya, orang yang mengikuti pola berpindah tidak terus bertahan pada pilihan pekerjaan awal mereka, mencoba mencapai kecocokan yang lebih antara apa yang dapat mereka lakukan, apa yang mereka inginkan, dan harapan dari pekerjaan mereka, dan keuntungan dari apa yang mereka dapatkan dari hal ini. H. Bekerja versus pensiun dini. Program pensiun publik dan pasangan pribadi serta berbagai intensif lain yang memberikan ruang bagi pekerja yang lebih muda seperti ketersediaannya manfaat jaringan sosial pada usia 62 telah mempercepat tren pensiun awal di Amerika Serikat sebagaimana banyak di negara industri lain. Dengan demikian, pensiun meningkatkan transisi dalam bukan dari masa parubaya. Penentu keputusan pensiun adalah kesehatan, dana pensiun yang telah memenuhi syarat, dan kondisi keuangan. Status perkawinan juga bisa menimbulkan perbedaan karena waktu pensiun salah dari seorang dari pasangan tersebut harus bernegosiasikan dengan pasangannya yang lain. I. Pekerjaan dan perkembangan kognitif. Pekerjaan dapat mempengaruhi kerja kognitif di masa mendatang. Beberapa riset menunjukkan bahwa pemikiran fleksibel cenderung mendapatkan pekerjaan yang kompleks secara substansia, pekerjaan yang menuntut pemikiran dan penilaian independen. Apabila pekerjaan dapat dibuat lebih bermakna dan matang, lebih banyak orang dewasa yang bertahan atau meningkatkan kemampuan kognitif mereka. Orang dewasa dapat secara aktif mempengaruhi perkembangan kognitif masa depannya dengan pilihan pekerjaan yang mereka buat. Mereka yang senantiasa berusaha mencari peluang yang menantang akan berkecenderungan lebih besar untuk tetap pintar. J. Pelajar berumur. Pada tahun 1999, sekitar 45% orang parubaya berpartisipasi dalam pendidikan karena alasan pekerjaan atau perkembangan diri. Sebagian orang dewasa mencari pelatihan untuk memenuhi pengetahuan dan keterampilan mereka. Sebagian yang lain dilatih untuk pekerjaan yang baru, dibangun untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan psikologis pelajar berumur tua atau mengambil keuntungan dari kekuatan kognitif mereka. Pelajar dewasa punya motif, tujuan, dan developmental serta pengalaman sendiri-sendiri. Mereka muncul dengan kepakaran mereka sendiri dan seringkali dengan pemikiran postformal, dan mereka membutuhkan pengetahuan yang dapat mereka aplikasikan kepada masalah tertentu.
Perkembangan psikososial. A. Perubahan pada masa pertengahan. Perhatian orang dewasa untuk membangun dan membumbung generasi selanjutnya, mengabadikan dirinya melalui pengaruhnya terhadap yang generasi selanjutnya. Orang yang merasa perlu meninggalkan warisan untuk berpartisipasi dalam kelangsungan hidup. Orang yang tidak menemukan untuk kreativitas menjadi terserap ke dalam diri sendiri, terlalu memanjakan diri sendiri atau stagnan. Nilai moral dari periode ini adalah perhatian, komitmen yang luas untuk memperhatikan orang, produk ide yang harus diperhatikan olehnya. B. Timing of event, jam sosial. Perkembangan kepribadian orang dewasa lebih bergantung kepada peristiwa kehidupan yang penting dibandingkan pada usia. Pada saat ini, gaya hidup telah berjam, jam sosial orang-orang berdetik pada tingkatan yang berbeda, dan siklus hidup yang mengalir telah mengaburkan batasan-batasan masa dewasa pertengahan. Ya baik, saya lanjutkan. C. Perkembangan identitas. Identitas dapat mengandung berbagai macam, bukan hanya satu diri tetapi beberapa kemungkinan diri, termasuk diri dari sosok impian seseorang dan diri dari sosok yang dihindari. Titik balik seperti transisi masa parubaya seringkali mengandung perubahan dalam cara orang melihat diri mereka sendiri. D. Kesehatan psikologis dan kesehatan mental positif. Kesehatan mental bukan hanya bersih dari penyakit mental. Kesehatan mental positif mengandung perasaan akan kenyamanan psikologis yang amat berkaitan dengan perasaan akan keberadaan diri yang sehat. Sebagian besar orang-orang dari segala tingkatan usia, ras, dan kelamin menyatakan bahagia dan puas dengan hidup mereka, dan tidak ada periode tertentu dalam hidup yang 184 mengandung kepuasan lebih banyak dibanding periode lainnya. Seseorang yang berusia 60 tahun mungkin memiliki jaringan teman, keluarga, dan kolega yang luas. Yang lain tidak memiliki keluarga yang masih hidup dan hanya memiliki beberapa orang teman. Walaupun demikian, orang-orang parubaya hubungan dengan orang lain sangat penting, mungkin dalam cara yang berbeda dari masa kehidupan yang lebih awal. Teori kontak sosial. Merujuk kepada teori konvoi atau persahabatan sosial, orang-orang menjalani kehidupan dengan dikelilingi oleh social konvoi, pertemanan atau pertemanan sosial. Lingkaran teman dekat dan anggota keluarga dengan berbagai tingkat kedekatan yang kepada merekalah dia dapat menggantungkan pertolongan atau kesejahteraan dan dukungan sosial, dan sebagai imbalannya mereka menawarkan perhatian, kasih sayang, dan dukungan atau Antonucci dan Akiyama 1997 kan Antonucci 1980. Karakteristik orang tersebut atau gender, ras, agama, usia, pendidikan, dan status perkawinan. Bersama dengan karakteristik situasi seseorang atau harapan, peran, peristiwa kehidupan, stres kehidupan, dan lain-lain mempengaruhi ukuran dan komposisi persahabatan dan kepuasan yang bersumber dari dukungan ini. Semua faktor ini memberikan kontribusi kepada kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian interaksi sosial memiliki 3 tujuan. Yang pertama, interaksi sosial merupakan sumber kenikmatan dan kenyamanan atau kesejahteraan emosional. Yang kedua, interaksi sosial membantu orang-orang mengembangkan dan mempertahankan rasa akan keberadaan diri. Yang ketiga, sumber informasi pada masa bayi atau tujuan ketiga atau kebutuhan akan dukungan emosional adalah yang terpenting dari mulai masa kanak-kanak sampai masa dewasa awal. Pencarian informasi lebih menonjol. F. Relasi dan kualitas kehidupan. Relasi sosial bahkan jauh lebih penting, sebagaimana pada masa dewasa awal hubungan tampaknya bagus untuk kesehatan fisik dan mental. Dalam mempelajari hubungan sosial parubaya, kita harus ingat bahwa efek yang ditimbulkan bisa jadi positif atau negatif. Yang diukur adalah kualitas hubungan dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan, dan atribut ini dapat bergeser dari satu waktu ke waktu lain. Relasi konsensual. Dalam relasi konsensual terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama ada perkawinan, perceraian pada masa parubaya,
relasi gay dan lesbian dan pertemanan. Ada juga beberapa relasi dengan anak yang sudah dewasa, yaitu anak remaja atau isu bagi orang tua ketika anak-anak meninggalkan rumah, atau the empty nest parenting, anak yang sudah dewasa, parenting yang berkepanjangan, atau cultured nest. Kemudian beberapa faktor yang dapat terkait dengan ikatan keluarga lain, seperti yang pertama, hubungan dengan orang tua yang sudah uzur, relasi dengan saudara kandung, grandparenthood. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.